Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharman, NPM 020720000016. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Fakultas Teknik Universitas Musirawas. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari MK Mekanika Fluida dan Hidrolika, yaitu aliran melalui saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan muka bebas. Di setiap titik di sepanjang saluran tekanan di permukaan air adalah sama. Klasifikasi aliran. Pada umumnya, tipe aliran melalui saluran terbuka adalah turbulen. Akibat kecepatan dan kekasaran dinding saluran yang relatif besar. Aliran melalui saluran terbuka dapat terjadi aliran seragam dan aliran tidak seragam. Selain itu, aliran dapat dibedakan menjadi aliran subkritis atau menggali dan superkritis atau meluncur. Berikut adalah contoh gambar dari aliran seragam dan aliran tidak seragam, yaitu aliran seragam bentuknya konstan dan tidak ada berubah tekanan airnya dari atas sampai bawah. Sedangkan yang tidak seragam itu tidak beraturan aliran dari airnya. Distribusi kecepatan. Dalam saluran terbuka distribusi kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama bentuk saluran, kedua kekerasan dinding saluran, dan ketiga debit aliran. Distribusi kecepatan tidak merata di setiap titik pada tampang saluran. Distribusi kecepatan pada beberapa bentuk saluran. Di sini ada beberapa bentuk saluran, distribusi bentuk saluran, yaitu ada bentuk segitiga, trapesium, kotak atau segi empat, lingkaran, dan tidak beraturan. Aliran seragam. Zat cair mengalir melalui saluran terbuka akan menimbulkan tegangan geser pada dinding saluran. Selanjutnya akan diimbangi oleh gaya berat yang bekerja searah dengan arah aliran. Dalam aliran seragam, komponen gaya berat dan arah aliran adalah seimbang dengan tahanan geser, di mana gaya geser tergantung pada kecepatan aliran. Ini adalah salah satu rumus dari penurunan rumus Cauchy, dan ini juga ada rumus-rumus dari empiris dalam saluran terbuka. Dan ini adalah koefisien Bazin. Ini adalah data dari jenis dinding koefisien Bazin. Ini adalah data dari koefisien Manning, bahan-bahannya. Terus ada parameter hidrolis dalam saluran terbuka. Saluran segi empat, yaitu 1 penampang basah A sama dengan B kali Y. 2 keliling basah P sama dengan B plus 2Y. 3 jari-jari hidrolis R sama dengan A per P. Saluran trapesium. Yang pertama itu luas penampang basah sama dengan A 0,5Y. Tutup buka kurung B plus buka kurung lagi B plus 2 MY tutup kurung. 2 keliling basah P sama dengan B plus 2 tutup buka kurung Y buka kurung 1 plus M pangkat 2 tutup kurung 1/2 setengah atau 1/2 tutup kurung. 3 jari-jari hidrolis, yaitu R sama dengan A per P. Kecepatan aliran yang diizinkan berdasarkan jenis material. Ini adalah data dari kecepatan aliran yang diizinkan berdasarkan jenis materialnya. Terus selanjutnya penampang ekonomis. Dari penurunan rumus kecepatan diperoleh rumus debit atau Manning sebagai berikut. Q sama dengan A 1 per N R pangkat 2/3 dan I 1/2. R sama dengan A per P. Debit atau Q akan maksimum jika jari-jari hidrolis atau R maksimum dengan syarat A dan N dan I konstan. Kondisi dapat disebut saluran dengan penampang ekonomis. Untuk memperoleh R maksimum, maka keliling basah atau P harus minimum.
Saluran trapesium ekonomis. Ini adalah salah satu bentuk dari saluran trapesium ekonomis dan juga ada jenis rumusnya. Selanjutnya ini juga ada saluran segi empat ekonomis. Bentuk dan rumusnya juga ada diperlihatkan seperti ini. Selanjutnya adalah energi spesifik. Energi yang terdapat pada satu satuan berat air yang mengalir terdiri dari tiga bentuk, yaitu energi kinetik, buka kurung P pangkat 2 per 2G, tutup kurung, energi tekanan atau Y, dan energi elevasi atau Z di atas garis referensi. Energi total pada setiap tampang saluran terbuka adalah H sama dengan Z plus Y plus P pangkat 2 per 2G. Energi spesifik adalah energi yang diukir dari dasar pada setiap tampang saluran. Pada setiap tampang saluran terbuka. Jumlah energi tekanan dan energi kinetik, yaitu kecepatan, adalah ES sama dengan Y plus V pangkat 2 per 2G. Kurva energi spesifik menunjukkan hubungan antara nilai ES dan kedalaman atau Y saluran terbuka. Ini adalah salah satu contoh dari kurva energi spesifik, yaitu kedalaman kritis terjadi pada kondisi energi spesifik minimum untuk debit yang tinjau. Y sama dengan YC dapat ditentukan dengan mendiferensialkan di ES per DY sama dengan 0. Ini adalah contoh rumus dari kedalaman kritis saluran terbuka. Yang pertama ada diferensial terhadap Y untuk debit Q yang konstan. Dan kedua adalah untuk nilai ES minimum, maka DES dan per DY sama dengan 0. Bilangan Freud. Bilangan Freud atau FR sama dengan 1 adalah kondisi aliran kritis jika FR lebih besar dari 1, kondisi aliran superkritis. Jika FR lebih besar dari 1, maka kondisinya adalah aliran superkritis. Meluncur dan FR lebih kecil dari 1, maka kondisinya adalah aliran subkritis atau mengalir. Untuk saluran segi 4, D sama dengan Y dan A sama dengan BY, maka kedalaman kritisnya adalah seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya adalah loncat air. Apabila tipe aliran di saluran terbuka berubah dari aliran superkritis menjadi subkritis, maka akan terjadi loncat air. Keadaan loncat air dapat dijumpai pada kaki bangunan limpah. Kehilangan tenaga pada loncat air. Pada loncat air, kecepatan berkurang secara mendadak. Dari V1 berubah menjadi V2. Demikian juga kedalaman aliran dari Y1 menjadi Y2. Ini adalah rumus dari persamaan pada loncat air. Yang pertama adalah gaya tekanan hidrostatis dari bagian 1, gaya tekanan hidrostatis dan bagian 2. Ini juga adalah rumus dari persamaan momentum. Dan selanjutnya adalah rumus dari kedalaman loncat air. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.